Di video kali ini, kita akan bahas mengenai warming up dan stretching. Dua hal yang jika dilakukan dengan benar, maka selain mengurangi faktor resiko cedera, dapat meningkatkan performa kita saat berlatih atau berkompetisi. Silakan simak video ini sampai akhir, karena insya Allah ada beberapa informasi-informasi penting yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela diri, salam pencaksilat. Perkenalkan, nama saya Fadli. Saya adalah asisten pelatih di Perguruan Pencaksilat Al-Azhar Seni Bela Diri. Selamat datang di channel YouTube Fadli Abuan Kafa, channel yang akan membahas mengenai bela diri, perjalanan umroh dan haji, hal-hal yang terkait dengan teknologi informasi, vlog, juga motivasi. Pada kesempatan kali ini, yang akan kita bicarakan adalah mengenai warming up atau yang sudah umum kita kenal sebagai pemanasan, dan stretching yang umum kita kenal sebagai peregangan. Dua hal yang penting untuk kita lakukan sebelum kita berlatih atau berkompetisi. Namun ternyata kedua hal ini memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda. Dan jika kita salah dalam melakukannya, baik secara caranya ataupun waktunya, bukan saja kita memperbesar resiko cedera, namun juga bisa berdampak pada menurunnya performa kita pada saat berlatih dan berkompetisi. Kita memulai dengan memahami dulu apa itu warming up atau pemanasan. Warming up adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyiapkan kondisi fisik kita agar fisik kita ini siap untuk melakukan kegiatan dengan intensitas yang lebih tinggi, yaitu dengan cara meningkatkan denyut jantung kita, meningkatkan suhu tubuh kita, dan juga melancarkan peredaran darah di dalam otot-otot kita, sehingga otot kita siap bekerja dengan lebih keras. Warming up sendiri bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu satu adalah dengan joint rotation atau kita memutar sendi-sendi tubuh kita, dan juga dengan aerobic activity yang ringan, yaitu gerakan-gerakan yang meningkatkan denyut jantung kita. Kemudian stretching adalah suatu bentuk latihan yang tujuannya adalah meningkatkan elastisitas otot, sehingga kita dapat mengontrol otot lebih baik dan juga meningkatkan range of motion dari gerakan otot tersebut. Stretching sendiri bisa dilakukan dengan dua cara. Satu adalah dengan static stretching, yang kedua adalah dengan dynamic stretching. Static stretching itu dilakukan dengan kita berada di posisi-posisi tertentu di mana otot kita meregang dan kita menahan posisi tersebut pada periode tertentu, baik bisa dari 15 detik sampai 30 detik. Sedangkan dynamic stretching adalah kita melatih meregangkan otot kita dengan cara menggerakkan otot kita tanpa ditahan. Jadi secara sederhananya perbedaannya adalah antara statik dengan dynamic adalah jika statik kita lakukan dengan menahan, berdiam, tanpa bergerak, sedangkan dynamic itu kita melakukannya dengan cara bergerak. Nah, setelah kita pahami tujuannya dan manfaat dari gerakan-gerakan itu, kapan sih waktu yang terbaik untuk kita melakukannya sebelum kita berlatih atau berkompetisi? Antara warming up dan stretching, mana yang lebih baik untuk dilakukan? Stretching lebih baik dilakukan setelah warming up. Mengapa? Karena ketika kondisi tubuh kita dingin, otot kita dingin, kemudian kita paksa untuk meregang, otot itu belum siap, di mana aliran darah di dalam otot juga masih sedikit. Maka jika kita paksa tanpa melakukan pemanasan terlebih dahulu, otot akan berisiko cedera. Jadi sangat dianjurkan kita sebelum berlatih atau berkompetisi melakukan warming up terlebih dahulu, baru kemudian kita melakukan stretching. Nah, antara stretching, antara statis dan dynamic, mana yang kita lakukan terlebih dahulu? Beberapa penelitian menyebutkan manfaat dari dynamic stretching akan lebih besar bisa kita dapatkan jika dilakukan sebelum kita berlatih atau sebelum kita berkompetisi. Nah, sedangkan static stretching
akan lebih besar manfaatnya jika dilakukan setelah kita berlatih atau berkompetisi sebagai cooling down. Jadi ketika kita static stretching, setelah berlatih inti, kita static stretching, itu tubuh atau otot bisa lebih rileks dan lebih cepat pulih, dan juga memperkecil kemungkinan fatigue yang lama atau kelelahan yang lama, sehingga memperkecil resiko cedera. Jadi urutan yang terbaik adalah pertama kita melakukan warming up dengan cara joint rotation dulu atau pemutaran sendi. Kemudian kita lanjutkan dengan aerobic activity yang ringan. Kemudian kita lanjutkan dengan dynamic stretching. Baru kita masuk ke latihan inti. Kemudian kita tutup dengan cooling down dan dengan melakukan stretching, static stretching.
Teman-teman, kita sudah melakukan warming up dengan joint row extension, kemudian jumping jack untuk aerobic activity-nya, sudah dynamic stretching. Sekarang waktunya latihan inti. Dan sekarang saya ingin melatih beberapa gerakan dasar dari pencak silat. Ya teman-teman, setelah kita melakukan itu semua, warming up, kemudian dynamic stretching, kemudian latihan inti, pastikan kita tutup latihan kita akhiri sesi latihan kita dengan melakukan cooling down, yaitu dengan melakukan static stretching, yaitu caranya bersama dengan dynamic stretching. Perbedaannya seperti tadi, static stretching tidak dilakukan dengan bergerak atau dengan menahan pada posisi-posisi tertentu. Mungkin demikian yang bisa kami sharing pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Fadli Abuan Kafa, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.